billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sumik lain juta bolehnya. Good. Menyangkut dengan tentang masalah sifat-sifat kepujian dan juga sifat-sifat kecelaan yang kau likut kita mong dalam sifat-sifat kecelaan. Salah satunya adalah berdusta. Berdusta kita mong dalam sifat yang tercela. Jino sambungannya dan barang sebagainya. Kemudian antara yang lain yang semisil-misilnya menyangkut dengan tentang masalah sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat yang memang atranya kecela. Bila nak bertanya sifatnya getuntut oleh syarak untuk membersihkannya. Soal jika ditanyai orang akan dikau dengan apa membaikkan akan hati itu supaya baik dengan dia segala anggota yang zahir itu. Menyetekedi ditanya ligop bertanya dengan sesuatu yang dapat membaiki hati, dengan sesuatu yang dapat membagusi hati, kiban cara untuk tak pegat hati ataupun kiban cara untuk tak pegli hati, supaya hati kitanya mangat get. Supaya hati kitanya mangat get, kemudian anggota-anggota zahir kitanya pun juga mangat get, karena menyahana bersih hati nyo tetap anggota lahir kitanya han akan get. Karena anggota lahir adalah cerminan daripada hati kitanya, terpancarkan pada anggota yang zahir. Menyahati get, anggota zahir pun juga ikut get. Menyahati hana get, anggota zahir pun juga ikut hana get. Jadi nyo anggota zahirnya adalah sebagai cerminan hati. Jadi untuk taturi hati urenyan ged dengan hana ged terpancar pada anggota zahirnya. Maka jawab olehmu bahwasanya membaikkan hati itu dengan mengamalkan ilmu tarikat, yakni ilmu tasawuf. Cara untuk membagusi hati, cara untuk pegat hati adalah dengan cara mengamalkan ilmu tarikat. Ilmu tarikatnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawufnya adalah ilmu akhlak. Ilmu untuk memperbagusi jiwa. Ilmu untuk memperbagusi perangai kitanya. Jadi untuk get hati, nyo mesti dengan cara pertama ile dengan cara goyumurno ilmu tarikat, yaitu ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Yang dengan ilmu akhlaknya dapat bagus hati kitanya. Dan membanyakkan zikir akan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, cara untuk memperbaiki hati, cara untuk memperbagusi hati adalah dengan cara memperbanyakkan zikir kepada Allah. Nanti dua boh. Cara untuk membagusi hati, cara untuk pegat hati. Pertama, dengan cara mengamalkan ilmu tarikat. Jadi hana mungkin untuk ta'amal ilmu tarikat, kecuali adalah dengan cara belajar beliah murno, kemudian bisa untuk ta'amalkan ilmu tarikat ataupun ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, dengan cara memperbanyakkan zikrullah, dengan cara memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dua solusi untuk memperbagusi hati.
Karena tiada jadi baik hati itu melainkan dengan menjalani ilmu tarikat ahli sufi. Karena haitim get hati tanya kecuali adalah dengan cara mengamalkan ataupun menjalani tarikat ahli sufi, yakni dengan belajar ilmu tarikat kepada ahlinya serta mengamalkan dia. Ya, geyomurno ilmu tarikat yaitu ilmu tasawuf kepada ahlinya. Setelah katanya belajar ilmu tasawuf kepada ahlinya, kemudian yang kedua serta mengamalkannya. Jadi nyo bandua mempunyai ikatan, kan hanya cuma belajar menteng, liah tak belajar kemudian gue amalkan, hana mungkin tak amalkan, memang hana tak belajar. Jadi pun nilai belajar, liah tak belajar watesan karena pengetahuan, kemudian liahnya baru pun mengamalkan ilmu tarikat ataupun ilmu tasawuf. Dan serta mengambil talqin zikir dan baiat kepada guru yang mursyid yang sampai silsilahnya itu kepada Nabi SAW. Serta mengambil talqin zikir ataupun baiat kepada guru yang mursyid, guru yang menunjukkan katanya, yang sehingga sampai silsilah ataupun sanad keilmuannya ataupun sanad zikirnya hingga sampai kepada Rasulullah SAW dan juga hingga sampai kepada malaikat Jibril dan hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membanyakkan zikir yang diambil talqinnya zikir itu daripada gurunya. Kemudian lihatnya geyo pelu zikir, zikir yang kita nyocok talqin daripada gure. Jadi dua macam. Pertama ilmu geyo cok yaitu talqin zikir, kemudian baiat kepada guru, kemudian geyocok dalam talqin zikirnya daripada guru katanya, dan serta mengerjakan ia akan segala aurat dan segala ratib yang diambilnya daripada gurunya itu. Nyan lihat cok kan hanya cuma cok menteng. Lihat cok serta mengerjakan, geyo amalkan, baik wirid ataupun ratib, yang tacok bak gure itu dupna Quran dengan tiada cedera sekira-kira dengan dia dibangsakan ia kepada tarikat gurunya itu. Wate saat tacok ukuran hana cedera tarikat yang tanyocok ada kala tarikat zikir, tarikat wirid ataupun tarikat ataupun yaitu tarikat ilmu tasawuf yang hana cedera hingga sampai kepada gurunya. Jadi atra yang tanyocoknya truk silsilah sanad kepada guru yang tanyok, hanya cuma mengambil saja, tetapi ada silsilah sampai ilmu tersebut kepada guru. Dan lagi tiada baik hati itu, ya haitim get hati tanya, melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat. Seperti ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Kemudian, haitim get hati tanya, kecuali adalah dengan cara belajar ilmu yang dapat memberi manfaat. Teman-teman, ilmu yang dapat memberi manfaat sebagaimana ilmu yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin serta di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, nyanino, nah ilmu yang dapat memberi manfaat bagi kitanya, baik bagi dunia kitanya ataupun bagi akhirat kitanya. Nyan bandua. Nyotekeun ilmu yang manfaat kibat. Ketika kitanya udip dalam dunia, hana dipunggarat li ilmunya bahkan dapat diberi manfaat, lebih-lebih watesaan katanya kahanali watesaan katanya kamati dapat memberi manfaat dengan ilmunya kepada katanya orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Dan di dalam Minhajul Abidin kemudian ilmu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin dan di dalam Ihya Ulumuddin, kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang tamajid. Ya, ilmu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang bandum-bandum adalah ilmu
yang dapat memberi manfaat bagi kita serta bagi akhirat kita. Jadi, yang ilmiahnya yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Dan seperti yang disebut di dalam kitab yang Fakir terjemahkan ini, kemudian sebagaimana atra yang disebutkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari ya, di dalam kitab yang gaknya terjemahkan daripada kitab atau kitab tasawuf yang lain, sehingga diterjemahkan kena dalam bahasa Melayu yang mudah untuk dipahami. Dan lainnya seperti segala ilmu tasawuf, kemudian ilmu-ilmu tasawuf yang lain. Jadi hana mecih dalam kitab Nyoto dan juga hana mecih dalam kitab Ihya Ulumuddin, tetapi kitab-kitab tasawuf yang lain yang sama aja. Dan seperti yang tersebut di dalam kitab Nufhatul Uluhiyah fi Suluki Tarikatil Muhammadiyah, karangan bagi Syekh kita Said Syekh Muhammad Saman Waliullah yang di Madinah Rasul. Kemudian atra yang disebutkan di dalam kitab Nufhatul Uluhiyah ya fi Suluki Tarikatil Muhammadiyah, karangan bagi Syekh Said Syekh Muhammad Saman. Beliau adalah merupakan seorang wali. Beliau adalah merupakan sidro waliullah yang di kota Madinah. Nyanyian kitab karangan genyan, yaitu kitab Nufhatul Uluhiyah. Dan jangan menjalani tarikat ahli sufi ini, menyampaikan ia kepada Allah Ta'ala, yakni kepada makrifah akan Allah Ta'ala dengan makrifah yang sebenar-benarnya. Jadi dengan sebab utanya tak pelajari, yaitu tarikat ahli sufi. Makna tarikat ahli sufinya menyangkut dengan tentang masalah ilmu tasawuf ataupun menyangkut dengan tentang masalah ilmu akhlak, yang sehingga dapat menyampaikan katanya kepada makrifah akan Allah dengan makrifah yang sebenarnya. Ya, nyontrek putaran jih tetap di dalam sifat kepujian dan juga sifat kecelaan. Jadi untuk mensapat bandua atranyan, bak utanya nyan hana mungkin menye kana saboh nyan talu saboh tu, menye yang na bak utanya sifat yang hana god nyan talu atra yang god, menye yang na bak utanya sifat yang god nyan talu atra yang hana god. Jadi untuk mensapat bak utanya god ngan hana god sekalian tiga mensapat aju nyan haitim ya kah. Dan karena inilah berkata Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, maka karenanya nepegah oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, nepegah oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, fasyarful insani wa fadilatihi allati hiya faka jumlatu min asnafil khalqi bi isti'dadi lima rifatillahi subhanahu wa ta'ala allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati addatuhu wa zakhruhu wa ma isti'dadu lima rifatillahi biqalbihi la bijarahatin min jawarihihi fal qalbu huwal alimu billahi wa fi sifatihi wa huwa al amilu lillahi, yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Maka kemuliaan manusia itu dan kelebihannya yang dengan dia melebihi ia akan perhimpunan daripada segala makhluk. Dipegang oleh Imam Al-Ghazali kelebihan manusia dan juga kemuliaan yang nabak manusia yang melebihi perhimpunannya daripada segala makhluk. Artinya apa? Ketika bak getanya manusianya karena kemuliaan,
Cuman di tim menan-menan mulia katanya manusia han. Yang tetap dengan ada ikhtiar. Benar usaha ile katanya. Jadi hana langsung urang wate saat ban lahir kamulia nya hana. Hana urang wate saat lahir karena pangkat yang tingginya hana. Tetap kegenyan geyu mujahadah. Yang tetap kegenyan geyu usahakan, geyu buat yang buat kebaikan yang sehingga dengan buat kebaikannya diikgenyan pada tingkatan kemuliaan. Diikgenyan pada tingkatan kelebihan. Dengan sebab na kemuliaan bak tanya manusia. Dengan sebab na kelebihan bak tanya manusia. Sehingga lebih katanya manusia melebihi daripada perhimpunan makhluk yang lain. Yang dengan makhluk-makhluk yang lain lebih katanya. Yang kewatesaan karena trajih muno. Karena perkara yang terpuji bagtanya. Teman menyebabkannya hana perkara terpuji. Yang haitim lebih katanya manusia. Tantep cip katanya manusianya dengan makhluk yang lain. Padahal dipegah oleh Allah Ta'ala khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyanto yang pegah, drone Allah yang pegah. Kamu pegat manusia, kamu jadikan manusianya fi ahsani taqwim pada sinegat-negat bentuk. Yan, pertama ile lebih kitanya manusia erat segi wate saat ne pegat oleh Allah dalam keadaan bentuk yang paling gol yang ketimbang daripada makhluk-makhluk yang lain. Getanya manusia nyo makhluk yang paling gol. Yan, tanyo ngan kameng lebih kitanya erat segi ciptaan. Tanyo ngan kebe lebih kitanya erat segi ciptaan. Getanya ngan binatang-binatang yang lain, ngan makhluk-makhluk yang lain lebih kitanya erat segi ciptaan. Itu yang pertama, wari. Kemudian yang kedua, lebih kitanya tiga tu, ya lebih kitanya tiga tu manusia, ya kiban lebih kitanya tiga tu manusia, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Ya, liah nepegat oleh Allah Ta'ala kitanya dalam bentuk yang paling gad. Yang pertama ile lebih tiga. Yang wategekeun manusia yang umum. Pekeh orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Yang santut mendung. Umum je. Ya, yang lebih katanya. Kemudian yang kedua, tari-tari manusia. Ataupun sesama manusia. Lebih tiga tu. Ya, kiban cara lebih tiga tu li Allah tanya. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum. Mengangkat oleh Allah derajat orang-orang yang beriman daripada kamu. Jadi antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman nyo lebih ke orang yang beriman. Kemudian antara tabi-tabi orang yang beriman. Tari-tari orang yang beriman tu. Jadi antara orang mukmin dengan yang kan mukmin yang lebih katanya orang mukmin. Kemudian sesama mukmin lebih tiga tu. Kiban lebih tiga tu lihat neperah oleh Allah Taala yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang lebih tiga tu. Kemudian diangkat derajat oleh Allah Taala urung-urung yang beriman di antara kamu. Jadi katanya manusianya lega mempunyai kelebihan. Pertama, kelebihan dari segi ciptaan. Kemudian yang kedua, kelebihan dari segi iman. Katanya mukmin lebih ketimbang daripada yang kan mukmin. Kemudian yang kelih lebih tiga tu, dari segi katanya na ilmi. Jadi antara sesama orang mukmin yang lebih ke orang yang mengilmi dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Maka nepegah oleh Allah Ta'ala, maka nepegah oleh Imam Al-Ghazali, kemuliaan manusia dan juga kelebihan yang nabak manusia yang dapat melebihi daripada perhimpunan segala makhluk yang lebih hitanya. Kata boh. Yaitu dengan sebab bersedia ia
bagi makrifah akan Allah Ta'ala, yakni dengan sebab menjalani tarikat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, yang iaitu di dalam dunia keelokannya dan kesempurnaannya. Jadi, dengan sebab katanya makrifah kepada Allah, yang dengan sebabnya mendapatkan kemuliaan yang sangat besar, yang melebihi kemuliaannya daripada makhluk yang lain, yang lebih kemuliaannya kepada katanya antara yang nejuk oleh Allah Ta'ala khusus, yang mungkin barangkali bab makhluk yang lain hana atranya, sehingga dalam dunia merumpuk keelokan bagi katanya ataupun kesempurnaan yang di dalam dunia dan kemegahannya di dalam akhirat, dan kemegahannya kemudian merumpuk kemegahan dan di dalam akhirat, iaitu bekalnya dan pertaruhannya. Menyasino dalam dunia kamu merumpuk kemegahan, kemudian merumpuk kesempurnaan, hingga di urau akhirat tamah ta'ala ilam bertamah ta'ala ilam hingga urau akhirat nyan antara yang ditanya puput uranya menjadi sebagai perbekalan ataupun menjadi sebagai pertaruhan. Mana pertaruhannya sebagai simpanan katanya hingga urau akhirat. Jadi hana urang yang hana perle kepada bekalan kutuan, hana urang yang hana perle kepada bekalan, bandung urang perle kepada bekalan, bandung urang perle kepada keuntungan. Jadi untuk mendapatkan keuntungan di akhirat adalah mesti dengan beramal dalam dunia. Perle ke syurga nyankan di akhirat tengah pecit tino dalam dunia. Kemudian perle tanya ingin jauh daripada neraka nyankan di akhirat tengah pecit tino dalam dunia. Jadi untuk tak usahakan mendapatkan keuntungan yang besar di akhirat tino dalam dunia, untuk tak usahakan tak jauh daripada kecelaan yang sangat besar dan haru-hara mara bahaya yang paling raya tengah urau akhirat, yang pun juga tino dalam dunia. Jadi ketergantungan di akhirat tino menurut apa yang kalian katanya kerjakan masa alam dunia, masa alam dunia tak kerjakan atra yang yang pasti di akhirat tengah mendapatkan keberuntungan. Masa alam dunia hana tak kerjakan atra yang yang di akhirat tengah tidak akan mendapatkan keberuntungan. Sebab dua macam saja. Di akhirat na orang yang mendapatkan keberuntungan, pun juga na orang yang mendapatkan kerugian. Orang yang mendapatkan keberuntungan yang dalam rahmat Allah, dalam keridaan Allah. Orang yang mendapatkan kecelaan, kebinasaan, yang orangnya dalam kemurkaan Allah. Dua macam saja manusia sehingga di urau akhirat. Dan hanya saja bersedia bagi makrifah itu dengan hatinya dan bukan dengan anggotanya yang zahir daripada beberapa anggotanya. Jadi untuk makrifah kepada Allah Ta'ala, nyo tetap dengan hati, kan dengan anggota yang zahir bagtanya, kan dengan mata, kan dengan kepinyuang, kemudian kan dengan kaki, kan dengan jaro, kan dengan babah, pecit dengan hati. Maka yang ditinjau di sini adalah hati. Hati yang kiban, hati yang bersih. Ketika orang kana hati-hati yang bersih, ya, jadi sifat-sifat yang tercela hanali baganyan, maka hikmah daripada geli hati. Maka nepedeh li Allah Ta'ala atra-atra yang tesom mungkin barangkali bak hati manusia yang lain hanadeh atranya. Sehingga sebahagian para wali-wali Allah yang nepedeh kasyaf li Allah Ta'ala atra yang hanadeh takalan dengan mata dua, bak urangnya kadeh yang bak perti para wali Allah. Cuman karena bak tanya cukup buruk hati mentah, buruk hati maka terhijab. Atra yang deh bak tanya kakak atra yang deh dengan dua mata saja, dengan mata oleh. Padahal na atra lain, rahasia-rahasia daripada Allah yang gepelemah oleh Allah Ta'ala melalui mata hati. Yang ngempe dengan cara membersihkan hati daripada sifat-sifat kecelaan,
daripada sifat-sifat yang hanagat serta gaya putamong dalam hati sifat-sifat kepujian. Ya. Maka adalah hati itu iaitulah yang mengetahui dengan keadaan wujud Allah Ta'ala. Dan dengan segala sifatnya yang kadim, ngati, hakikat, mengetahui dengan keadaan wujud Allah Ta'ala, kemudian dengan segala sifat-sifat yang ada Allah, sifat yang kadim, nyo adalah melalui hati. Dan iaitulah beramal karena Allah Ta'ala. Nyankeh yang beramal karena Allah. Dan iaitulah yang menjalani kepada Allah Ta'ala. Dan iaitu yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Menyaati teh kaget. Nyan dengan sebab get hati. Sehingga dapat dekat kita nyo kepada Allah. Menyahati kita nyo hanaget. Nyan haitim to kita nyo kepada Allah. Yang tetap menan ni pakon karena artinya getamsilkan yang kau likut diibaratkan bagaikan raja. Menyeraja kaget nyan yang lain-lain pun juga ikut get. Tapi menyerajanya wahanaget yang lain-lain pun juga han ikut get karena para tentara patuh terhadap raja. Anggota kitanya pun juga patuh terhadap hati. Menyaati get anggota yang nak bertanya pun juga patuh terhadap hati. Jaro kitanya patuh terhadap hati, hati yang get. Kemudian gepenyuang kitanya patuh terhadap hati yang get. Mata kitanya patuh terhadap hati yang get. Ya, kaki kitanya patuh terhadap hati yang get. Sama lagi patuh para tentara terhadap raja yang get. Menyerajanya raja get, tentaranya pun juga akan ikut get. Karena ketika diperintah li raja, atra-atra yang get. Menyetek di rajanya hanaget, nyo para tentara pun juga akan patuh ikut dalam buat yang hanaget. Yang tetap menan ji. Ka. Dan yang itulah membukakan dengan barang yang pada hadrat Allah Ta'ala. Sehingga waktu saat hatinya kaget, gebuka li Allah Ta'ala, gepelemah li Allah Ta'ala, rahasia-rahasia bagtanya hamba yang memang hanade dengan secara pandangan kasat mata. Yang saat takalan dengan pandangan kasat mata hanade. Maka diceritakan dalam kitab tasawuf ada sebahagian para urang-urang yang saleh ataupun para wali-walinya, para aulia-aulia Allah yang telah sampai mereka itu kepada titil ma'rifah. Ya, katruk hingga kepada titil ma'rifah urenyan ka ma'rifah kepada Allah. Nyan ba urenyan deh atra yang hanadeh bagtanya. Kadang-kadang wate gejak. Nyan ngan meh musipa. Ya wate gejak kalan wiaunan tetiak-tiak meh. Deh ba urenyan. Tapi hana gecok. Ya, pakan deh kagebuka pandangan ba urenyan sehingga deh atra yang tetom bagtanya manusia biasa. Tapi urunyan kenyan maksud ke? Yang maksud urunyan semata-mata adalah menjalani. Ya, menjalani ibadah yang dapat mendapatkan keridaan daripada Allah. Yang maksud urunyan adalah untuk menyampaikan diri kepada Allah. Yang maksud urunyan. Jadi, yang selain daripada maksud atra sampingan-sampingannya, bila na hajat kecok, bila hana hajat ditinggalkan. Jadi ketika urenyan hana mahajat ke atranyan, jadi kakak hana kecok. Sebab kenyan maksud, yang tujuan urenyan adalah ingin untuk sampai diri kepada Allah Ta'ala. Kedih maksud, yang kakak atra di samping-sampingnya hana kecok. Kita nyawa tajak kenmeh musipa, boh gelepiang, boh gelepak musipa. Tapi kemeh, tapi kenmeh pecit boh gelepak sipak dah berkima. Ya, baurunyan karena di hadapan tapi hang cok pakon karena kenyan maksud. Maka dengan sebab kaget hati, kaglih hati daripada sifat-sifat tercela, maka Allah membukakan rahasia bagi urang-urang yang bersih hatinya. So manusia yang paling geli hati karena urang yang geli hatinya ramai. Orang yang bersih hati.
Tapi manusia yang paling bersih hati adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia nomor 1 yang paling bersih hatinya. Karena dua Nabi gebedah dada Nabi li malaikat. 3 waktu saat Nabi mentaubut gebedah gepetubit bahagian-bahagian yang hanagat. Kemudian 3 gebedah dada Nabi gepetubit bahagian-bahagian yang hanagat, bahagian syaitan gepetubit, iaitu waktu saat malam Nabi ne Isra Mi'raj. Jadi hati Nabi adalah hati yang paling bersih, hati Nabi adalah hati yang paling good. Dan hanya saja segala anggota yang zahir itu mengikut ia bagi hati. Anggota lahirnya diikut hati je. Ya, kiban perintah hati menan ipubut li anggota lahir. Maka waktu saat jaro katanya kai pubut kebaikan, kaki katanya kai pubut kebaikan, artinya melangkah kepada tempat yang baik. Babah katanya menuturkan bahasa-bahasa yang baik. Kemudian gepenyuang katanya mendengar ucapan-ucapan yang baik. Mata katanya melihat kepada sesuatu-sesuatu yang baik. Yang tandanya hati genyan, hati yang good. Menyatakan kiranya hati genyan kan hati yang good, tetap anggota yang zahirnya tidak akan mengikutinya. Tetap diikut kiban lagi diken liati, kiban lagi yang dipegah liati. Menya yang dipegah liatinya atra yang hanagat, yang kaki ikut ke atra hanagat. Menya artinya gad serta dibisikkan liati kepada atra yang gad, yang tetap anggota zahir pun juga melakukan atra yang gad. Dan seperti khadimnya dan seperti pegawainya yang diperbuat berkhidmat akan dia oleh hati. Jadi anggota zahirnya bagaikan khadim ataupun bagaikan pegawai yang diperbuat berkhidmat oleh hati. Hatinya menyekan katanya lagi raja ataupun lagi Taid. Taidnya nalamin. Lamin berkhidmat kepada Taid. Kemudian para rakyat ataupun para rakyat ataupun para pegawai, tentara-tentara kerajaan, mereka berkhidmat patuh terhadap raja. Pemantang yang diperintah oleh raja yang tetap dilakukan. Yang tetap mesti dilakukan. Ino menancit atra yang nak bak katanya. Kiban yang diperintah liati yang anggota zahir mesti menan dilakukan. Maka ketika bak sidra urang kan nampak buat yang hanagat. Buat hanagatnya dengan jaro ganyan, ataupun nampak buat hanagat melalui kaki ganyan, ataupun nampak buat hanagat melalui kemaluan ganyan, itu artinya hati ganyan hanagat. Menya hati ganyan gat han diperintah li hati kepada buat yang hanagat. Karena tanya buat yang akan terjadi bangota buat yang hanagat sama dengan diperintah li hati kepada atra hanagat. Artinya pun juga atra hanagat terjadi anggota yang zahir pun juga buat yang hanagat. Dan yang diperamalkan akan dia oleh hati. Yang you buat tahu hati. Yang you buat. Seperti mengamalkan oleh raja bagi segala hambanya. Seperti mengkhidmahkan oleh orang yang mempunyai rakyat bagi rakyatnya. Yang sama lagi orang yang katanya you berkhidmat. Tanya mempunyai kekuasaan, tayu berkhidmat, tayu taat kepada orang yang na di bawah tanya yang tetap ditim taat. Taat dua macam, ada kala taat dalam melakukan kebaikan ataupun taat dalam melakukan kejahatan. Kiban yang diperintah le orang yang mempunyai kekuasaan. Ate katanya mempunyai kekuasaan 100%. Ketika diperintah liati untuk ubuat gad karena ati yang gad, maka anggota zahir pun juga melakukan kebaikan. Ketika diperintah liati kebut yang hanagat, bahkan diperintah liati kebut hanagat karena hati hanagat, maka anggota zahir pun juga pasti akan mengerjakan but-but yang hanagat. Dan seperti mengamalkan oleh orang yang mempunyai pegawai bagi pegawainya itu. Lagi kitanya na pegawai, na para pekerja. Yang bekerja bagdanya
Nyan tetap wate taat tayu buat hiban yang dikun li tanyo. Menyeritanya na pegawai tayu babut hanagat. Nyan pegawai tanyo tetap ipubut buah hanagat. Menyeritanya tayu pegawai tanyo babut yang get. Nyan tetap pegawai tanyo mengerjakan buat yang get. Ya. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala, penepegah li Imam Al-Ghazali, wal qalbu huwa maqbulu innallahi subhanahu wa ta'ala in salima min ghairillah wa huwa mahjubu anillahi idza sara mustaqrikan bi ghairillah wa huwa mutalibun wa huwa mukhatabu wal mu'atibu wa huwa al mu'aqibu wa huwa alladhi yas'adu bil qurbi minallahi fayaflahu idza dzakahu wa huwa alladhi yakhibu wa yashqa idza dan nasahu wa huwa al-muti'u bi haqiqati lillahi ta'ala wa innama alladhi yanshiru 'alal jawarihi minal ibadati anwaruhu wa huwal asi al-mustamridu 'alallahi ta'ala wa innama sara ilal a'dha'i minal fahishi atharahu. Kah yang sabuh tu haba Imam Al-Ghazali. Dan adalah hati itu yaitu yang makbul pada Allah Ta'ala apabila sejahtera ia daripada bimbang akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi yang diterima oleh Allahnya adalah hati katanya. Hati yang kiban yang diterima oleh Allah. Hati yang gleh, yang bersih daripada kebimbangan-kebimbangan daripada selain Allah. Menyati yang na manteng rasa bimbang, manteng na letat kebimbangan-kebimbangan, na pegah li Imam Al-Ghazali, nyo artinya hang terima. Jadi bimbang hati kita nyo hojit ke Allah. Hana bimbang hati kita nyo ke yang lain selain daripada Allah. Manteng na kebimbangan hati kita nyo ke yang lain selain daripada Allah, nyana pegah li Imam Al-Ghazali hang terima hati kita nyo oleh Allah. Maka tadi dalam ayat yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada tabuh urut tengah hana bermanfaat li anak serta harta. Anak hana manfaat ke danyo. Artinya anak haik tolong danyo. Serta harta pun juga haik tolong danyo. Teh uro kematian. Waktu saat uro mati danyo, anak haik tolong danyo. Kemudian harta pun juga haik tolong danyo. Harta yang kata pusapat dum, yang uronya haik tolong danyo. Ya, kecuali yang tolong danyo kibancin uronya illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang sempurna, dengan hati yang bersih. Nyokeh yang dimaksudnya li Imam Al-Ghazali, hati yang bersihlah yang diterima di sisi Allah. Adapun hati yang adanya kebimbangan ke yang lain selain daripada Allah, nyan hati yang modennya nepegah li Imam Al-Ghazali han diterima. Nyan hati yang modennya. Jadi hanjit tahan hati kita nyo walaupun kedih uronyo bruk tat menteng hati kita nyo, tanda bruk hati kita nyo, bruk akhlak tu menteng. Yang menteng bruk akhlak tu nyati hanapah lo. Bruk akai tu menteng, bruk perangui tu menteng. Yang tanda hati kita nyo hanapah lo. Tanda urang kapai hati, kaget perangui, kaget akhlak. Kiban get akhlak, akhlak lagi akhlak yang dituntutkan li syariat. Kiban akhlak yang dituntutkan li syariat lagi akhlak Nabi Muhammad. Yang akhlak yang modernnya, yang menyekana akhlak lagi akhlak Nabi yang sama dengan katanya kaget hati. Ketika kaget hati, anggota zahir pun juga ikut get. Mata ikut get, kepiung ikut get, babah ikut get, kaki ikut get, perut ikut get, jaro ikut get, farad ikut get, bandum anggota tujuh ikut dalam melakukan kebaikan. Yang menyertai hati tiga get. Cuma menyertai hati tiga nagat, yang tetap
anggota zahir katanya item god yang tetap menat. Kah? Dan adalah hati itu yang mahjub daripada Allah Ta'ala apabila jadi ia karam dengan bimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi hati katanya ketika ka bimbang ke yang lain selain daripada Allah, nyan terhijab hati katanya daripada Allah. Maka abang katanya hanadeh lagi yang kadeh ba urung-urung yang kadeh. Tahu orang yang kadeh, mereka-mereka yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mereka-mereka yang telah mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Nyan ba orang yang merumpuk derajat yang tinggi di sisi Allah, nyan ba orangnya gepedeh li Allah. Atra yang hanadeh katanya sehingga orangnya kasyaf. Yan wate gebuka mata hati li Allah Taala. Deh kekalan atra yang hanadeh dengan mata oleh. Ada sebahagian para walinya ketika buka pandangan hati li Allah Ta'ala, deh kekalan patai ke tengah ulangin aras. Pak tanya terhijab. Handeh metun na awan padok dengan awan. Na langit padok dengan langit. Tapi baurunya deh kekalan. Kemudian watai saat kekalan bak bumau tembus deh sampai terus ke deh bawah bumo yang ketujuh. Deh kalian air yang mengalir. Yang baurunya pakan. Karena kagak buka rahasia-rahasia dengan sebab bersihnya hati. Adapun bagdanya orang yang manteng berhati, orang yang manteng hanagat hati, ya dengan sebab sifat-sifat yang tercela, maka han merumpuk atranyan bagdanya. Dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Ya, yang dituntut untuk berbuat ibadah kepada Allah apa? Hati. Karena hatinya menentukan kepada gad anggota lahi. Karena menyangkut dengan tentang masalah hati, nyo adalah ibadah batin. Menyangkut dengan tentang masalah anggota, ibadah lahi. Hai tim gad ibadah lahi katanya, menyahanagat ibadah batin. Yang tetap menang. Ketika kagat ibadah batin katanya, yang ibadah lahi pun juga diikut. Diikut gad. Maka waktu kala na orang yang kagat ibadah lahi katanya, berarti ibadah batin pun juga kagat. Na orang waktu kala hanagat ibadah lahi katanya, yang ibadah batin pun juga hanagat. Waktu kala tidak orang kana maksiat lahi, yang maksiat batin pun juga ana. Ya, karena untuk membersihkan dan juga untuk menghilangkan maksiat lahir dengan maksiat batin, nyo lebih payah bak tapueh maksiat batin ketimbang daripada maksiat lahir. Menya maksiat lahir ketika na orang yang kalian kadang-kadang dimalai oleh jiwa. Contoh, cuma-cuma nyan maksiat. Maksiat cuma-cuma. Ketika katanya tak cua teragop dalam kawan ramai. Yang di Malay li jiwa katanya hai tijut. Malay menyeruh tak cua teragop dalam kawan ramai. Yang jiwa katanya Malay. Tapi dalam tempat yang sunyi. Yang tempat yang sunyi, tempat yang hana urang. Yang jiwa katanya hanai Malay. Watai sacok teragop. Tapi ketentang masalah hati. Nyo atra yang tersom. Atra yang hanadeh menyajih mena maksiat yang diperbuat oleh anggota lahir, maksiat yang deh. Adapun atra yang diperbuat oleh hati, maksiat yang terjadi batinnya hanadeh. Dah hasud. Ya, nyempe maksiat batin. Kemudian ghadab, maksiat batin. Kemudian riak, maksiat batin. Ya, nyan atranya atrahan ada. Ria apa terjadi? Dalam hati. Jadi untuk menghilangkan maksiat batinnya lebih payah. Ketimbang daripada menghilangkan maksiat lahir. Jadi ketika maksiat batinnya kaek tak bergada. Ya.
Yang untuk menghilangkan maksiat lahir lebih mudah. Ya, karena kenurang ilun hana adanya. Hai, dah pegah jeut hana. Tapi Allah Taala kedepa isi hati tanya. Kiban dalam hati tanya kedepa oleh Allah. Pegah secara lisan, mandum murung je pegah. Ya, pegah meno pegah mendih secara lisan, lun get ilun hana lati ku hasud ke gop. Ilun hana ku lam ati. Ya, sifat riak ilun hana lam ati ujub. Yang ucapan lisan tanya, namun Allah Taala mengetahui isi hati tanya. Kiban hati tanya netuah oleh Allah Taala. Hati yang get Allah netuah, kemudian hati yang hana get, hati yang buruk pun juga Allah mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Dia mendalam pelung ya. Ya, Gure, terima kasih, Gure. Gure, ini kan mic biasa, Gure. Yang mik kata boleh bunda ida katanya mik je songkat thang antara yuk je nyan thang karlo. Yang su kurang dia. Ya, Gure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hamdan wa syukran lillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puja syukur sama-sama kita panjat Subhanahu wa ta'ala yang mana oleh Allah selalu dan kasih sayangnya kepada kita bersama. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita doakan mudah-mudahan dan melimpahkan karunia-Nya ke sidro revolusi alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian. Kita katakan meluntuan kepada guru kita bersama dan yang teristimewa kepada seluruh kita berhadir dalam forum pengajiannya. Jemaah yang berbahagia, Arung Gure selalu lun ingatkan sekali ngetulung jaga adab dan akhlak dan hormati beliau sebagai gure getanyo yang kageberi ilmu sikre dua kre kepada getanyo. Dengan menghargai dan menghormati beliau, insyaallah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sambil menyimak kajian membantu tap-tap layu. Manfaat tap-tap layu adalah semakin learn tap-tap layu semakin pembagian sistem kepada jamaah-jamaah yang lain. Dan yang kedua untuk memperkuat jaringan gure kita bersama. Jino tatamang dalam sesi bertanya. Siapapun yang ingin ditemani para jamaah diawali dengan memberi salam, nekun selawat baru melanjutkan pertanyaan. Ana jelas jaringan. Sesudah bertanya mikrofon nutulung kumate kecuali arahan daripada gure baru buka kembali. Be pernah nesenggah gure di saat gure tengah disurah. Apabila surah-surah yang kurang berkenan, mohon untuk bersabar, nepreh gure kecil. Jadi jemaah yang kana dalam komal ataupun yang kana bak multi, mohon sejenak untuk menjaga handphone. Dikarenakan wate kana multi mengkomjih kamu peek dan di saat lam komal na giliran untuk dua kali lon muhai hana jawaban maka lon putren. Di saat lon putren mohon berulang kali. Bek nemulti berulang kali. Sama dengan tidak mengikuti dan tidak menjaga ketertiban room. Mohon maaf di sinan hanale peringatan mungkin lon blokir. Sekian arahan-arahan yang naba ulun tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Nazila, silakan buka mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gure bersuji kan nyo nata belau lampuh yunji 30 juta lah. Jadi ji baru dah pen 80 juta kan sisa 20. Nyan bersuji nah hasil lampuhnya kesoi wo puku rong belau puku mentang ke po lampuhnya.
Yang kedua gureka mesti na urang ke mana long ko agle hati long ko go mesti tapi menyo ka kenang long yang ni dah muka ngan kibanan gure nya mentang dua boleh. Yet. Bedah danyo tiap lo sabuh lampuh padum harga lampuh 100 juta. Kalih takat ijab serta kabul. Dudo wate saat tajuk peng hana pengkes ban 100 tajuk peng 80 sama dengan 20 juta tu mutang. Lampuh yang kalih getanyo blau kalih akad ijab serta kabul kajid ke milik getanyo. Manfaat yang na lampuhnya ke getanyo. Hasil yang na lampuhnya ke getanyo. Yang mutang tanyo orang yang belonyo ngon urung po lampuh 20 juta tu wajib untuk melunasinya. Nyen wate lihat tablo lampuh lam lampuhnya na bau. La lampuhnya na bak mamplam. La lampuhnya na bak-bak kaya yang lain yang dapat menghasilkan. Begitu lihat tak akad ijab kabul kajid ke milik danyo nyan manfaat lampuhnya ke danyo serta pementang keuntungan yang na la lampuhnya ke danyo karena kajid ke milik danyo. Nalom hak ke urang tempat katanya belo lampuh meno yang mentang mutang 20 juta hana. Yang hak katanya kegenyan pecik utang yang golong talunasi 20 juta tinggal lunasi selesai masalah. Ya. Kemudian yang kedua, kan dia draw urang lun cukup gad. Urang yang pegah-pegah draw gad hana gad. Hocip yang gad orang yang hantam pernah pegah draw gegat tapi genyan selalu mengusahakan kebaikan. Orang yang pebut gad serta orang yang mengusahakan buat-buat yang gad hantam pernah dia pegah draw gegat. Yang pegah-pegah draw gad hocip orang hana pebut gad ataupun orang yang tidak mengusahakan untuk pebut gad. Nyan yang pegah-pegah draw gad. Ba orang yang gad nyan hanap tom pegah draw gegat karena ba urang yang gat menyaga pegah draw gegat na sesuatu hal yang ditakutkan liganyan ter. Sesuatu hal yang ditakutkan liganyan ter kadang-kadang dengan sebab buat gat yang gat nyan pubuat wate saat taga pegah jid kepada terjadi ria. Jadi ba urang yang gat hana pegah draw gat. Duda gekeun hati lun cukup gat. Tapi mi hana kinang lun. Meyakinang lun ingat betul nyan tanda orang hanagat. Orang yang gad tahan disakiti tetapi tidak menyakiti. Itu adalah orang yang baik. Ketika ada orang lain menyakitinya tahan disakiti tetapi tidak menyakiti. Nyan tanda orang gad. Artinya apa? Tidak membalas dengan menyakiti ketika gadnya disakiti li orang yang lain. Nyan tanda orang gad. Tapi menyegatnya ketika disakiti legok, gebalah dengan menyakiti, nyan tanda, urang golam gad. Walaupun pegah draw tanya, gad, tapi hana gad. Rasulullah adalah urang yang paling gad. Ketika disakiti oleh orang lain, na urang kafir yang menyakiti Nabi, Nabi tidak membalas dengan menyakiti. Beliau adalah urang yang gad. Bak tanya, cara tolak ukur, draw tu pekajit ke urang gad ataupun golong nya ke lagi tanya ketika na urang lain yang menyakiti tanya tahan disakiti tetapi tidak menyakiti nyan tanda tanya kagot menyawat taat disakiti le urang lain kemudian membalas dengan menyakiti nyan tanda tanya golong jit ke urang gad. Sekian.